Halo semua, kembali lagi di channel Bang Arnold. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Karena pada video kali ini, saya akan kembali lagi menceritakan cerita horor yang berjudul Rendang Daging Manusia, yang sekarang sudah episode yang ke-42. Semoga pada video kali ini teman-teman semua dapat terhibur dan juga mendapatkan hal-hal yang baik yang tidak boleh teman-teman langgar. Dan siapkan sarung Anda. Selamat mendengarkan. Rendang daging manusia, wujud asli. Malam ini, aku memeriksa rekaman CCTV melalui ponselku. Sudah jam 12 malam, pasti peneror itu akan berkeliaran di jam segini. Aku tidak tahu apakah Carla juga memeriksa melalui ponselnya. Malam kian larut, tidak ada apa-apa yang terjadi di layar ponselku. Mataku sudah terasa berat, beberapa kali aku tertidur namun memaksakan untuk kembali terjaga. Siapa itu? Seseorang mencoba masuk ke dalam rumahku. Mata yang tadinya begitu kantuk, kini kembali melek melihat hal itu. Mas, bangun, lihat ini. Aku membangunkan Mas Anton dengan suara pelan. Ada apa, Dek? Apa sudah saatnya masak? Tanya Mas Anton masih dengan mata terpejam. Bukan masak, lihat ini. Seseorang mencoba masuk. Ucapku, Mas Anton langsung duduk dan meraih ponselku. Siapa dia? Sepertinya anak kecil. Ucap Mas Anton, aku meraih ponsel dan memperhatikan penampilannya. Benar, seperti anak kecil. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena ditutupi topi dari hoodie yang dikenakannya. Lihat Mas, dia berhasil membuka pintunya. Ayo kita lihat. Ucapku sembari bangkit dari tempat tidur. Mas Anton pun bangkit dan berjalan di depan. Aku mengambil sapu, memegangnya dengan erat sambil memasang aba-aba. Aku bersembunyi di balik sofa ruang tamu. Mas Anton berdiri di dekat saklar lampu. Tik. Seketika ruangan berubah menjadi terang. Orang itu mematung di tempatnya. Aku keluar dari persembunyian dan melayangkan sapu tepat di bagian lehernya. Mas Anton datang dan melepaskan topi yang menutupi wajah itu. Riri, ucapku dan Mas Anton bersamaan. Sakit tahu, main pukul aja. Ucap Riri yang masih memegangi lehernya. Kamu dari mana? Kenapa juga bisa buka pintu? Aku sudah mengunci semua pintu. Ucapku berteriak. Suka-suka aku mau dari mana? Apa pedulimu? Kau bukan siapa-siapa, jadi gak usah sok perhatian. Ucap Riri ketus. Ada apa dengan anak itu? Kenapa nada bicaranya sangat berbeda? Bukan hanya nada bicaranya, bahkan suaranya saja berbeda. Berani kau melawanku? Ucapku tak terima. Aku tuan rumah, kenapa juga dia yang berkuasa? Riri melayangkan tatapan tajam, tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Setelahnya ia langsung pergi memasuki kamarnya. Ada apa dengan anak itu, Mas? Biasanya dia gak berani berkata seperti itu. Ucapku pada Mas Anton. Mas juga gak tahu. Ayo kita tidur lagi. Mas masih ngantuk, masih ada waktu beberapa jam lagi. Ucap Mas Anton sembari terus menguap. Saat hendak melangkah, aku mendengar suara Carla. Menyebalkan. Gila tuh orang, lihat saja besok. Akan kuusir kau dari rumah ini. Ucap Carla menggerutu. Ia keluar dari kamar sambil membawa bantal dan selimut. Ada apa? Tanyaku saat Carla duduk di sofa. Riri mengusirku dari kamar. Lihat saja besok. Aku yang akan mengusirnya dari rumah ini. Ucap Carla geram. Hahaha, kau lebih tua, badanmu lebih besar. Kenapa kau tidak melawan? Kalah sama anak kecil. Ucap Mas Anton disertai gelak tawa. Nah itu dia yang bikin kesel. Aku sudah melawan tapi tenaga Riri lebih kuat. Ucap Carla dengan bibir mengerucut beberapa senti.
Ya cemen banget kamu. Masa kalah sama anak kecil? Ucap Mas Anton. Tapi ada yang aneh juga, Mas. Tadi waktu Riri pergi bajunya bukan yang sekarang dipakainya. Ucapku, aku baru sadar baju Riri berbeda. Bisa saja dia menggantinya dengan pakaian teman atau saudaranya, mungkin. Ucap Mas Anton. Peletak. Kali ini aku yang mencita kepala Mas Anton. Kenapa suamiku ini mendadak bodoh? Aduh, sakit dek. Kenapa sih kok Mas dipukul? Lengeknya sambil memegangi jidatnya yang memerah. Aku lupa ternyata memukulnya menggunakan gagang sapu. Lagian kamu tuh, kenapa mendadak amnesia? Bukankah Riri pernah mengatakan jika dia tidak punya siapa-siapa lagi? Ucapku geram. Kamu juga amnesia ya, dek? Riri kan berbohong selama ini. Semua ucapannya itu adalah sebuah kebohongan untuk melancarkan aksinya. Ucap Mas Anton. Benar juga, kenapa jadi aku yang salah? Hehe. Ya deh mas, maaf. Ucapku sembari nyengir kuda. Tapi mbak, aku merasa memang ada perubahan pada Riri. Pertama suaranya, kedua sikapnya, dan ketiga tenaganya. Aku selalu menindasnya selama ini, tapi dia tidak pernah melawan. Ucap Carla. Aku juga merasakan itu, terutama suaranya. Sangat berbeda dari sebelumnya. Ucapku. Tidak ada cara lain, mbak. Kita harus menyekapnya dan memintanya jujur. Ujar Carla. Bagaimana jika dia tetap bungkam? Timpal Mas Anton. Kita habisi saja dia. Dengan begitu kita akan tahu siapa dalang dari semua ini. Karena orang yang menyuruhnya pasti tidak terima jika kita menghabisi Riri. Otomatis dia akan keluar dari persembunyiannya. Ucap Carla. Benar juga yang kamu katakan. Tapi bagaimana jika sebelumnya Riri sudah mengirim bukti kejahatan kita pada seseorang? Tamatlah riwayat kita. Ucap Mas Anton cemas. Tenang saja, kita amankan semua barang bukti. Kalaupun kita ditahan polisi, aku rela kehilangan seluruh hartaku untuk menyogok polisi itu. Ucap Carla. Bagaimana menurutmu, Mas? Tanyaku pada Mas Anton. Ya sudah, ayo kita laksanakan sekarang. Ucap Mas Anton. Beberapa kali kamu menggedor pintu kamar Riri dengan kuat, namun sepertinya Riri enggan membukanya, tidak mungkin dia sudah tidur. Tak ada cara lain, Mas Anton mendobrak paksa pintu itu hingga terbuka lebar. Tampak Riri duduk bersandar pada ranjang sembari memainkan ponselnya. Yang lebih mencengangkan ialah, Riri menghisap sebatang rokok yang terselip di antara jarinya. Bagaimana bisa anak seusianya merokok? Benar-benar hancur si Riri ini. Ada apa? Tanya Riri datar, tanpa menoleh dan masih bermain ponsel. Siapa kau sebenarnya? Dan siapa yang menyuruhmu? Ucapku lantang. Aku dewa kematian kalian semua. Ucapnya disertai seringaian. Bullshit. Kaulah yang akan mati malam ini. Umpat Mas Anton. Dengan gerak cepat, Mas Anton merengkuh tubuh Riri untuk melumpuhkannya. Namun di luar dugaan, Riri berontak dan melawan. Mas Anton mendapat tendangan di area perutnya dan jatuh tersungkur di lantai. Tentu saja aku tidak tinggal diam. Aku meraih selimut dan menutup wajah Riri sehingga ia kesulitan melihat. Tapi itu hanya sebentar. Riri memutar tubuhnya dan mendorongku dengan kuat. Riri benar-benar kuat, bagaikan mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Carlo berlari mengambil botol biusnya dan menyemprotkan cairan itu ke wajah Riri. Dalam hitungan detik, Riri jatuh tak sadarkan diri. Bagaimana mas? Laki-laki dewasa kok kalah sama anak kecil? Ucap Carlo syarat akan ejekan. Mas Anton hanya tersenyum, semburat merah terpancar di wajahnya karena menahan malu. Ayo bawa dia ke ruang bawah tanah. Kita harus tahu siapa dalang di balik semua ini. Ucapku, Mas Anton segera mengangkat tubuh Riri dan membawanya ke ruang rahasia. Mas Anton mengikat kaki dan tangan Riri dengan sangat kuat, jangan sampai bocah tengil ini kabur. Karena Riri belum sadar, kita lanjutkan pekerjaan yang lain. Ucap Mas Anton. Aku dan Carl saling menoleh. Pekerjaan apa yang dimaksud oleh Mas Anton? Pekerjaan apa, Mas?
Tanyaku bingung. Membersihkan daging dan memasaknya. Karena bobotnya yang sedikit kurus, kita akan membantai dia sekaligus. Ucap Mas Anton. Oh, kirain ada apa? Ya sudah, ayo kita lakukan sekarang. Ucapku dan Karl bersamaan. Ya Mas, mereka mati semua. Gimana dang? Ucapku saat membuka kamar besi itu. Sepertinya mereka belum lama mati. Terbukti karena belum bau bangkai. Kita bersihkan semua, nanti sisanya kita masukin kulkas. Daripada sayang terbuang, aku mendapatkannya penuh perjuangan. Ucap Mas Anton. Tunggu, kita melanjutkan aksi sambil memperhatikan sekitar. Ucapku sambil mengeluarkan ponsel dari saku celana dan melihat rekaman CCTV dan meletakkan ponsel itu di atas kursi. Kehadiran Carla memang sangat membantu kali ini. Dengan gergaji mesinnya, ia memotong-motong jasad yang sudah tak bernyawa itu, setidaknya memudahkan pekerjaan kami saat ini. Lihat Mas, orang itu lagi. Ucapku saat melihat orang misterius itu mengendap di sekitar jendela kamar anak-anak. Aku yang masih memegang golok, berlari naik menuju kamar anak-anak. Biarlah kali ini aku merusak jendela kaca itu, yang penting aku bisa tahu siapa orang itu. Aku berdiri di balik gorden, dapat kulihat sepasang mata mengintip memperhatikan seluruh kamar ini. Prang! Dalam sekali pukulan, kaca jendela pecah. Orang misterius itu memegangi wajahnya yang terkena serpihan kaca. Aku mencoba untuk keluar dari jendela yang sudah retak, namun suara teriakan anak-anak menghentikan langkahku. Kia, Ibu! Teriak Melinde dan Dino. Mungkin mereka terbangun karena mendengar suara kaca yang pecah. Tapi kenapa mereka ketakutan melihatku? Aku menunduk, melihat penampilanku sendiri. Oh astaga, ternyata aku masih dalam keadaan berlumuran darah, dengan tangan yang memegang golok. Pantas anak-anak histeris, hingga jatuh pingsan. Aku tidak dapat mengejarnya. Dia berhasil lolos. Ucap Mas Anton dengan nafas ngos-ngosan. Sial sekali. Kenapa dia bisa lolos? Tapi setidaknya aku sudah melukai wajahnya. Orang yang kucurigai hanya satu, yaitu Siti. Aku akan melihatnya besok, apakah Siti terluka di bagian wajahnya atau tidak. Anak-anak pingsan melihat penampilanku seperti ini, Mas. Ucapku pada Mas Anton. Astaga, apa yang harus kita katakan saat mereka bangun? Ucap Mas Anton frustasi. Kita bereskan kekacauan ini. Kamu cari tukang kaca untuk mengganti kaca yang pecah. Harus selesai secepat mungkin. Ucapku, Mas Anton hanya mengangguk. Masih pukul 5 pagi, aku mandi membersihkan sisa-sisa pembantaian. Mas Anton dan Carla melanjutkan pekerjaan, sementara aku menjaga di kamar anak-anak. Tak mungkin aku meninggalkan kamar ini dalam keadaan kaca yang pecah, dan siapapun bisa masuk. Maafkan Ibu Nak. Ibu terpaksa melakukan ini. Gumamku. Aku terpaksa menyemprotkan obat bius pada Melinde dan Dino agar mereka tidur lelap dalam waktu lama. Sebelum perbaikan jendela ini selesai, mereka tidak boleh bangun. Tukang kacanya sudah datang. Ucap Mas Anton, aku langsung mengarahkan untuk memperbaiki jendela yang rusak. Ternyata tidak butuh waktu lama, hanya 30 menit jendela itu kembali seperti semula. Tak apalah keluar bejat besar. Mengingat hari masih terlalu pagi, mereka meminta bayaran yang di luar nalar. It's okay, uang bisa ku cari lagi, tapi nyawa anak-anakku lebih berarti. Setelah urusan jendela selesai, aku membantu Mas Anton dan Carla di depan. Semakin hari usahaku semakin maju, bukannya bertambah anggotaku malah berkurang satu, yaitu Riri. Mbak, bagaimana jika kita membuka restoran saja? Menurutku akan lebih menguntungkan, selain harga makanan yang lebih mahal juga pembelinya lebih banyak. Ucap Carla memberi saran. Aku sih setuju, tapi itu semua butuh modal banyak. Tidak mungkin juga kita membuka restoran di rumah ini. Setidaknya kita butuh tempatnya yang lebih luas dan strategis. Ucapku. Setelah mobil itu diantar, kita akan mencari tempat yang cocok untuk membuka restoran. Ucap Carla. Baiklah, sepertinya aku harus memanggilmu bos sekarang.
Ucapku terkekeh. Aku memang memberi modal, tapi tetap Mbak kok yang jadi nyonya. Ucap Carla. Ya sudah, aku mau cek Melinde dan Dino. Ini sudah 1 jam lebih tapi mereka belum bangun juga. Ucapku pamit. Melinda dan Dino pasti marah karena hari ini tidak masuk sekolah. Untung aku sudah menelpon gurunya untuk izin. Mel, Dino, bangun nak, sudah siang. Ucapku sembari membuka gorden. Cahaya matahari menusuk masuk, membuat Melinda dan Dino terjaga dari tidurnya. Ibu, ucap Melinda lirih. Ia melihatku dari atas sampai bawah. Aku mencoba menetralkan ekspresi wajah. Ada apa, nak? Apa kalian sakit? Dari tadi ibu coba bangunin tapi kalian gak bangun juga. Aku mendekat dan memeriksa kening anak-anak satu persatu. Tidak panas. Mungkin kalian hanya kelelahan saja. Sekarang mandi, habis itu kita makan ya. Ucapku sembari tersenyum. Ibu, apa tadi malam ibu berada di kamar kami? Tanya Melinda. Dino mengangguk membenarkan ucapan Melinda. Ibu ke kamar kalian? Tidak. Ibu masuk ke kamar ini tadi pagi saja. Ucapku dengan ekspresi seolah bingung. Tapi aku melihatnya, Bu. Aku melihat ibu berdiri di depan jendela yang pecah. Ibu memegang golok, pakaian, dan wajah ibu penuh darah. Ibu seperti pembunuh yang di TV-TV itu. Kamu juga melihatnya, kan? Ucap Melinda. Dino kembali mengangguk. Kaca jendela pecah. Lihatlah, nak. Ini kacanya tidak pecah. Ucapku sambil menunjuk kaca yang masih utuh. Tidak mungkin. Ibu bohongkan. Aku gak mungkin salah. Teriak Melinda. Kamu lihat sendiri jendela ini masih utuh. Kalian pasti hanya mimpi. Ibu sedih loh jika anak-anak ibu tak percaya pada ibu. Ucapku dengan wajah sedih. Maafkan kami, Bu. Mungkin aku memang cuma mimpi. Ucap Melinda. Aku bisa bernafas lega karena bisa mengelabui mereka. Maafkan ibu, nak. Bagaimana, Mas? Apa Riri sudah sadar? Tanyaku pada Mas Anton yang sedang menonton TV. Sepertinya sudah. Kamu sama Carla saja yang mengurusnya. Aku gak tega sama anak kecil. Ucap Mas Anton. Ya sudah, aku panggil Carla dulu. Ucapku sembari berlalu menuju kamar Carla. Mbak mencariku. Baru saja hendak membuka pintu, kepala Carla tiba-tiba nongol, hampir saja jantungku copot dibuatnya. Astaga, Carla! Teriakku. Carla tertawa terbahak-bahak melihat reaksiku yang begitu kaget. Ih, Siko ternyata bisa kaget juga. Ledeknya sambil berlari menuju gudang. Ayo mbak, kita lihat si Riri sudah bangun belum? Ucap Carla saat melihatku masih diam di tempat. Aku mengikutinya menuju ruangan di mana Riri berada. Halo, anak manis. Sudah bangun ternyata. Ucap Carla sembari menyeringai. Riri hanya tersenyum tipis menanggapi, aneh sekali anak ini. Tidak ada ketakutan yang terpancar di wajahnya. Dasar pengecut. Beraninya keroyokan. Kalau adu otot beraninya cuma main bius-biusan. Umpat Riri. Aku yang mendengar ucapannya itu langsung tersulut emosi. Berjalan mendekati dan menjambak rambutnya hingga kepalanya mendongak ke atas. Katakan siapa yang menyuruhmu dan apa tujuanmu sebenarnya? Ucapku penuh penekanan. Aku tidak akan mengatakan apapun. Ucapnya menantang. Jangan pancing emosiku, Riri. Lebih baik kau katakan yang sebenarnya. Aku berteriak di depan wajahnya. Air liurku sampai bercipratan mengenai wajahnya. Kenapa kalau aku membuatmu emosi? Mau membunuhku? Benar-benar menantang maut anak ini. Sudahlah mbak, jangan membuang-buang tenagamu. Aku tahu caranya agar dia buka suara. Ucap Carla. Carla mengambil sebilah pisau, jelek. Tanpa aba-aba Carla menusukkan pisau itu tepat di paha Riri. Arat gerih, wanita iblis. Umpat Riri. Kau mau mengatakan yang sejujurnya atau? Carla kembali mengangkat pisau itu. Baik, baik. Aku akan mengatakan semuanya. Ucap Riri cepat. Good job Carla, kau yang terbaik.
Katakan apa tujuanmu? Ucap Carla. Aku, Riri tampak ragu. 1. Lagi-lagi Carla mengangkat pisau itu. Riri menggeleng hebat melihat aksi Carla. Aku ingin membalas dendam. Ucap Riri. Siapa yang menyuruhmu? Tanyaku penasaran. Bukan aku, tapi dia. Aku hanya korban. Ibuku dalam bahaya jika aku tidak menuruti perintahnya. Ucap Riri gugup. Dia siapa? Tanyaku dan Carla bersamaan. Riri masih diam. Aku menunggu jawabannya dengan perasaan penuh tanda tanya.